Hari ini kita mau bicara tentang menang ketika dikhianati. Kalau seorang bertanya kepada saudara, apakah yang paling tidak saudara sukai? Saya percaya sebagian besar kita akan berkata, saya paling tidak suka dikhianati. Saya mengerti setiap saudara tidak suka menghadapi masalah. Tapi jika masalah harus kita hadapi, kita akan hadapi masalah. Tetapi sesuatu yang paling tidak kita sukai adalah ketika kita dikhianati. Baik dikhianati oleh teman dekat maupun dikhianati oleh orang yang kita kasihi. Pengkhianatan selalu dikecam dimanapun. Seorang yang berbicara tentang pengkhianatan, seorang yang mengkhianati adalah seorang yang akan dibenci. Dan biasanya ada orang yang sampai menyimpan dendam seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia bilang, saya telah dikhianati oleh orang itu. Dan Alkitab berbicara tentang Yosua yang berperang dan dia rebut kemenangan yang sangat besar ketika oleh pertolongan Tuhan tembok Yeriko dapat diruntuhkan. Lalu dia menyerbu sebuah kota lagi yang bernama Ai, dan Ai ini kota yang jauh lebih kecil dibanding Yeriko. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menyerbu kota itu? Dia tidak bisa mengalahkan kota itu. Dia nangis di hadapan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan, dia mulai marah sama Tuhan. Tapi Tuhan mulai bilang sama dia, ada seorang yang telah mengkhianati kamu. Kamu sudah perintahkan semua itu tidak mengambil barang-barang dikhususkan buat Tuhan. Tapi seorang itu telah berkhianat kepada kamu, dia ambil bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya karena dosa itu, bangsamu dikalahkan. Dalam Yosua pasal 7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kita mulai lihat bagaimana Yosua menghadapi pengkhianatan itu. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim, dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakanlah, kuduskan dirimu untuk esok hari. Sebab demikian firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi
Kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yosua sangat terkejut. Yang ada dalam pikirannya adalah, kenapa Allah izinkan ini terjadi? Yang ada dalam pikirannya adalah, kenapa Allah tidak berbuat sesuatu? Dan kadangkala itu yang langsung ada dalam pikiran kita. Kita cepat ketika menghadapi situasi seperti itu. Tidak sedikit orang yang akhirnya takut menikah. Kenapa? Karena dia merasa dia pernah dikhianati. Tidak sedikit orang yang akhirnya menaruh dendam terhadap suaminya. Rasanya rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi. Karena baginya sudah tidak ada lagi pengampunan. Karena yang ada dalam pemikirannya, suami telah mengkhianati dia. Ada orang yang begitu benci dengan anaknya sendiri. Karena baginya anak itu telah mengkhianati dia. Ada orang yang hidup dalam tekanan yang tidak berkeputusan. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya, alam hatinya, pengkhianatan itu telah begitu menyakitkan buat saya. Itu yang terjadi dengan Yosua. Dia mulai marah sama Tuhan. Dia mulai bertanya kepada Tuhan, apakah yang akan kau buat untuk memulihkan namamu yang besar? Lalu Tuhan mulai membongkar apa yang terjadi. Sebetulnya yang terjadi di antara kamu, hei Yosua, ada pengkhianatan yang begitu buruk karena telah mengambil barang-barang yang dikuduskan buat Tuhan. Ingat, kita tidak pernah bisa menghindar. Tanpa kita sadari, semua orang tidak ingin menghadapi kenyataan dikhianati. Tapi tanpa kita sadari, pengkhianatan selalu bisa saja terjadi. Tetapi persoalannya bukan apakah kalau saya percaya saya bisa dikhianati atau tidak bisa dikhianati oleh orang. Tapi bagaimana kalau saya percaya Tuhan, saya bisa menang ketika saya dihadapi dengan peristiwa yang paling buruk sekalipun. Saya lihat dalam Alkitab, saya lihat ada 4 hal penting yang terjadi ketika Yosua dikhianati. Yang pertama, saya pelajari bahwa pengkhianatan selalu datangnya tidak terduga. Tidak satu orang pun yang bisa menduga kapan pengkhianatan itu bisa terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menduga dari siapa dia dikhianati. Bahkan biasanya seorang dikhianati oleh orang yang tidak pernah dia sangka. Betul saudara? Seorang dikhianati tidak pernah oleh musuhnya. Tapi seorang dikhianati biasanya oleh teman baiknya. Seorang dikhianati kadangkala oleh orang yang sangat dia percaya. Kadangkala seorang dikhianati oleh orang yang dia nggak pernah pikir sebelumnya. Sampai akhirnya kemudian kekecewaan itu bisa datang. Saudara ingat ketika Yesus berkata, kamu yang mencelupkan makanannya, rotinya 1 pinggan dengan aku, maka dia yang akan mengkhianati aku. Lalu apa yang terjadi? Murid-murid Yesus bilang, bukan aku guru, bukan aku guru. Sampai Petrus berdiri dan bilang, semua boleh tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Pengkhianatan selalu terjadi dari orang yang tidak disangka-sangka. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang Kristen harus punya iman yang kuat. Amin saudara. Dan saya percaya orang akan berlaku sangat munafik. Orang akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Orang bisa menghalalkan segala cara demi mendapatkan tujuan yang dia cita-citakan. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu sebabnya kita bisa melihat ada banyak pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Dan itu sebabnya kalau orang Kristen punya hati yang saya sebut hati yang kecil. Ketika dia dikhianati, dia kecewa, dia mundur. Saya mau beritahu, Alkitab bilang, ketika engkau lemah, ketika engkau menghadapi masalah, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa pengkhianatan selalu datangnya dalam keadaan yang tidak terduga, berarti kita dapat siap apapun yang terjadi. Kita bilang, aku punya Allah yang dapat membela dan menyelamatkan aku. Ingat, Yosua tidak pernah pikir bahwa pengkhianatan itu justru datang dari orang-orang yang sebetulnya dia percaya.
dari orang-orang yang sebetulnya dekat dengan dia. Yesus justru dikhianati oleh Yudas muridnya. Yesus tidak dikhianati oleh orang Farisi. Yesus tidak dikhianati oleh ahli-ahli Taurat. Yesus tidak dikhianati oleh orang-orang Saduki yang memang membenci dia dan berkata, kamu keturunan Baal. Tetapi justru oleh Yudas muridnya yang mencelupkan rotinya satu pinggan dengan dia. Bahkan saya baca dalam Alkitab, saya terkejut ketika saya melihat Daud, dia dikhianati oleh anak ketiganya yang bernama Absalom. Alkitab berkata Absalom berdiri di depan istana. Dan setiap kali ada orang datang dan mau mengadukan perkaranya, lalu dia bertanya, dari suku manakah engkau berasal? Atau dari Israel suku ini? Maka apa yang terjadi? Dia berkata, aku sebetulnya bisa memberi pertolongan bagimu. Tetapi orang-orang yang dalam istana ini dia tidak pernah mau memberi perhatian bagi kamu. Karena kamu dianggap orang biasa. Tetapi jika engkau mengangkat aku sebagai hakim di antara kamu, maka aku akan memberi perhatian kepadamu. Lalu apa yang terjadi ketika begitu banyak orang datang dan dipengaruhi dengan peristiwa itu? Orang lalu kemudian mau mengangkat dia menjadi raja. Apa yang terjadi? Digulingkannya ayahnya sendiri yang bernama Daud. Saya beri nama Daud dikhianati. Bukan oleh Saul musuhnya. Daud dikhianati bukan oleh orang-orang Yebus, bukan oleh orang-orang lain yang adalah musuhnya. Tetapi Daud dikhianati oleh anaknya sendiri. Saudara mengerti maksud saya? Pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Saya ulangi sekali lagi. Pengkhianatan selalu datangnya tidak terduga. Jika saudara menghadapi masa-masa yang sangat menyakitkan, yang masa-masa yang mengecewakan, jangan engkau pikir, Tuhan, kenapa ini terjadinya tiba-tiba? Tapi Alkitab berkata orang yang berhikmat, dia menantikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahu langkah yang harus dikerjakan. Catat baik-baik. Hal yang pertama saya catat. Pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Saya jumpai Yesus dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas. Saya jumpai Daud dikhianati oleh Absalom anaknya sendiri. Yang ketiga saya jumpai Yusuf. Yusuf dikhianati pertama oleh kakak-kakaknya sendiri. Dan yang kedua, Yusuf dikhianati oleh istrinya Potifar. Waktu saya baca ayat itu, saya pikir-pikir, Yusuf itu adalah kepala rumah tangganya Potifar. Dan ingat, Yusuf bukan dekat sama Potifar. Karena Yusuf bukan kepala perusahaannya Potifar. Tapi Yusuf adalah kepala rumah tangganya. Saudara mengerti maksud saya? Kalau dia kepala perusahaannya Potifar, mungkin dia dekat sama Potifar. Saudara mengerti maksud saya? Tapi kalau dia kepala rumah tangganya, otomatis dia dekat sama istrinya. Betul saudara? Otomatis dia bergaul akrab sekali dengan istrinya. Dan otomatis dia begitu dekat sama istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Alkitab berkata, istrinya menaruh hati pada Yusuf. Dan kemudian Alkitab berkata, istrinya Potifar berkata kepada Potifar, hamba Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Bagi saya kalimat itu berarti dia mengkhianati. Dia berbicara tentang sesuatu yang salah. Dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Dan saya mau beritahu, orang Kristen bisa saja menghadapi hal ini. Saudara sudah berbuat baik sama orang. Orang yang sudah gak sangka-sangka, tiba-tiba menyebarkan berita yang tidak menyenangkan tentang saudara. Orang yang tidak sudah sangka-sangka, tiba-tiba berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan buat saudara. Lalu pertanyaan saya, haruskah saudara kecewa? Pertanyaan saya, haruskah saudara berteriak kepada Allah dan berkata, Tuhan, kenapa engkau izinkan terjadi? Buat saya sederhana, pengkhianatan bisa saja terjadi secara tidak terduga. Amin saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau itu terjadi, Allah sedang melengkapi kita. Allah sedang mendewasakan kita. Allah sedang mendidik kita untuk tetap bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Yang kedua saya catat, pengkhianatan secara daging selalu menyakitkan. Orang yang dikhianati selalu akan menjadi seorang yang sakit. Saudara pelajari dalam Alkitab, saudara jumpai karena Yudas menyerahkan Yesus. Yesus ditangkap. Yesus berkata, setiap hari aku ada di bait Allah. Kenapa engkau menangkap aku seperti itu? Apakah aku seorang penyamunkah? Dengar baik. Tanpa Yudas mengkhianati Yesus, Yesus tidak pernah akan bisa diserahkan. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang berani menangkap dia di bait Allah. Tidak ada seorang pun yang berani menangkap dia ketika dia sedang mengajar orang banyak dan mengerjakan mujizat kepada orang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Pengkhianatan itu
secara daging selalu menyakitkan. Itu sebabnya Alkitab bilang, kita bukan hidup dengan daging, tapi kita hidup dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Dan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa serangan setan yang terakhir adalah dia mau menyerang keluarga Kristen dan dia mau menyerang anak-anak muda. Bagaimana dia menyerang keluarga-keluarga Kristen? Selalu dengan pengkhianatan. Suami merasa bahwa istri mengkhianati suaminya. Istri merasa bahwa suaminya mengkhianati dia. Dan apa yang terjadi? Pengkhianatan itu menyebabkan sakit hati. Orang tua mulai merasa bahwa anak-anaknya mengkhianati dia. Anak-anak mulai merasa mama dan papa mengkhianati dia. Sehingga apa yang terjadi? Setan sedang mau menciptakan suasana di mana hati kita menjadi tawar. Tapi hari ini kembali saya mau beritahu, kalaupun itu terjadi, Allah sedang mengikis daging kita. Amin, saudara. Secara daging itu betul menyakitkan. Tapi ingat, kita bukan hidup oleh daging kata Alkitab, tetapi kita hidup oleh Roh Kudus. Bangsa Israel terpukul mundur. Sampai ayat yang ke-6 dikatakan apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amor itu dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi Yosua secara daging sangat menyakitkan. Tapi tidakkah saudara ingat bahwa keberhasilan Yosua mengalahkan Yeriko membuat dia mengambil sebuah langkah daging? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, apa yang kau maksudkan dengan langkah daging? Izinkan saya bacakan buat saudara ayat yang kedua. Dikatakan demikian, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Dengan lain kata, Yosua mengirim pengintai. Lalu pertanyaan saya buat saudara-saudara sekalian, dari mana dia dapat ide untuk mengirim pengintai? Jawaban saya sederhana. Waktu dia mau menyerbu Yeriko, Tuhan suruh dia untuk mengirim pengintai ke Yeriko. Tetapi waktu menyerbu kota Ai, Tuhan sama sekali tidak suruh dia untuk mengirim pengintai. Tapi karena dia merasa itu yang membuat kemenangan, ingat, waktu menghadapi Yeriko, dia doa dulu. Betul saudara? Tapi sebelum menghadapi Ai, saudara tidak akan pernah baca bahwa Yosua berdoa kepada Allah. Ini yang Alkitab bilang, kamu sudah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Kenapa kita berhasil? Kenapa kita lihat perkara besar? Kadang-kadang karena doa kita banyak. Oh, kita doa, kita minta petunjuk Tuhan. Aduh, setiap langkah mau mulai, ya kan? Sebelum teken kontrak, tumpang tangan dalam nama Yesus. Semuanya kita dahului dengan doa. Oh, kita tengking semua setan, saudara. Tetapi waktu kita udah lihat keberhasilan, kita mau mulai pakai pola yang sama. Kita mulai dengan roh, kita mau coba akhiri dengan daging. Saudara mengerti mau saya? Nah, itu yang membuat pintu buat Yosua. Itu yang membuka pintu buat Yosua. Karena ketika ketidaktaatan masuk dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Setan dengan mudah dapat menjamah hidup kita. Saudara mengerti mau saya? Waktu ketidaktaatan mulai terbuka pintunya, maka apa yang terjadi? Segala hal yang buruk, segala hal yang jahat, segala hal yang gak benar bisa cepat menyerang hidup kita. Yosua tidak seharusnya menerima keadaan seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia mulai tidak taat. Ketidaktaatan itu merupakan pintu untuk setan masuk dan mulai menyerang akan. Sehingga akan kembali menyerang Yosua dengan apa? Dengan pengkhianatan. Tuhan sekarang mau bentuk dagingnya. Saudara mengerti maksud saya? Tuhan sekarang mau proses dagingnya. Pengkhianatan itu selalu sakit secara daging. Tetapi sekali lagi saya mau tegaskan, selalu baik menurut Roh Kudus. Kenapa? Kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, dia sedang memproses dan membentuk kita. Sudah mengerti maksud saya?
Daging sedang diproses, daging sedang dibentuk. Waktu Daud sedang dikhianati oleh Absalom, apa yang terjadi? Salah seorang yang bernama Simei, anak Husai kata Alkitab, mulai mengutuki Daud. Lalu kemudian orang-orang di sekitar Daud berkata, haruskah kita hancurkan dan kita kalahkan dia? Tetapi Daud berkata, jangan. Izinkan dia mengutuki aku, biar aku mendengar apa yang Tuhan ajarkan bagi hidupku. Dan itu mengajar kepada kita bahwa persoalan yang selama ini mengganjal hidup kita adalah daging kita. Daging kadangkala membuat kita berpikir hanya hal-hal dunia. Daging kadangkala membuat kita tidak lagi berjalan dalam kehendak Allah. Daging tidak lagi membuat kita rindu akan perkara-perkara rohani. Tetapi daging hanya menyeret kita pada hal-hal yang jahat dan hal-hal dunia. Itu sebabnya Allah mengizinkan pengkhianatan. Bangsa Israel terpukul mundur. Yosua hancur hati. Daud harus melarikan diri. Dan ini semua adalah proses daging. Alkitab berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti kehendak daging. Adik-adik muda, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, ingat, kita bukan orang yang kebal terhadap pengkhianatan. Amin, saudara. Dunia ini bukan dunia yang sudah tidak lagi pengkhianat di dalamnya. Pengkhianatan bisa saja terjadi. Tapi persoalannya sekarang bukan bagaimana menghindari pengkhianatan, tetapi yang pertama bagaimana menang dalam pengkhianatan. Dan yang kedua, bagaimana menjadi seorang yang setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang menyadari bahwa pengkhianatan itu sakit, berarti dia berkata, Tuhan, kalau aku jadi istri, aku mau jadi istri yang setia. Kalau aku jadi suami, aku mau jadi suami yang setia. Kalau aku mau menjadi orang Kristen, aku mau jadi orang Kristen yang setia dan melihat kemuliaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, dengar baik, pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Yang kedua, pengkhianatan secara daging selalu menyakitkan. Yang ketiga, di balik pengkhianatan pasti ada pelajaran yang sedang Allah ajarkan. Di balik pengkhianatan pasti ada pelajaran yang sedang Allah ajarkan. Pelajaran apakah yang Allah sedang ajarkan kepada Yosua? Yang pertama, pelajaran untuk dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berhasil. Amin, saudara. Pelajaran bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan pernah berhasil. Tuhanlah yang membuat tembok Yeriko runtuh. Tuhanlah yang memberi kemenangan buat dia. Tuhanlah yang telah mengalahkan bangsa Yeriko. Dan Tuhan juga lah yang telah mengangkat dia. Ketika dia lupa akan kemurahan dan anugerah Tuhan itu, apa yang terjadi? Satu orang bisa menghancurkan seluruhnya. Berarti ingat, ketika engkau menghadapi pengkhianatan, jangan sakit hati. Jangan berontak, jangan marah. Jangan itu menjadi dendam. Tapi ingat, di balik ini semua pasti ada pelajaran yang Allah sedang ajarkan. Hal yang keempat, saya belajar dari ayat-ayat ini. Saya jumpai bahwa Allah selalu berurusan dengan para pengkhianat. Dikatakan pada ayat yang ke-15, dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang dikhususkan itu akan apa, saudara? Dibakar dengan api. Ia dengan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Allah selalu berurusan dengan para pengkhianat. Allah selalu berurusan. Itu sebabnya Alkitab bilang, pembalasan adalah hak. Jangan jadi orang yang mendendam. Amin, saudara. Kedendaman hanya menjadi tanggungan yang berat. Kedendaman hanya akan membuat jalan kita suka. Kedendaman hanya membuat kita tuli akan suara Tuhan. Orang-orang yang dendam tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena suara Tuhan bicara tentang kasih. Itu sebabnya Alkitab berkata, jika kamu mau mempersembahkan korban, lalu kamu teringat akan saudaramu yang kamu masih menyimpan sesuatu, tinggalkan semuanya. Bereskan dulu. Dan baru engkau dapat memberi persembahan bagiku. Dengan lain kata Tuhan bilang, jika kedendaman masih ada dalam hatimu, tidak akan engkau bisa mendengar dan berkomunikasi dengan baik dengan Allah. Berarti ada 4 hal penting yang kita belajar tentang pengkhianatan. Yang pertama, pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Yang kedua, pengkhianatan secara daging selalu menyakitkan. Yang ketiga, di balik pengkhianatan pasti ada pelajaran yang sedang Allah ajarkan. Yang keempat, Allah selalu berurusan dengan para pengkhianat. Nah, sekarang mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, jika saya menghadapi peristiwa itu, bagaimana supaya saya menang? Yang pertama saya pelajari di ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, Yosua mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan sabut Tuhan hingga petang.
Yosua dengan jujur, dia koyakkan jubahnya, dengan lain kata dia bilang, ini Tuhan, aku datang apa adanya dengan Tuhan. Amin saudara. Paulus bilang, bukan hanya bajumu yang kau koyakkan, tetapi hatimu yang harus kau koyakkan. Amin saudara. Kita belajar terbuka jujur. Kita lepas topeng-topeng kepalsuan kita. Karena kita hidup dengan topeng kepalsuan, berarti kita hidup dengan tekanan. Kita hidup dengan topeng kepalsuan, berarti kita hidup dengan kemunafikan. Yang pertama saya pelajari, bagaimana seorang bisa menang atas pengkhianatan. Kalau kita tidak mau terbuka sama Tuhan, kita nggak mau lepaskan topeng kita, maka pengkhianatan itu terus akan mengikat kita. Ada banyak orang Kristen udah di gereja, ada banyak orang Kristen udah di ibadah, ada banyak orang Kristen sudah terlibat dalam berbagai kegiatan rohani. Tetapi kalau saya mesti jujur, maka saya bilang, hatinya belum bersih. Kenapa saya bilang hatinya belum bersih? Masih menyimpan sesuatu. Dan kalau hati kita sendiri tidak bersih, bagaimana Allah bisa berbuat sesuatu dalam hidup kita? Amin saudara. Buat saya hal-hal yang sederhana. Karena waktu terang itu datang, yang pertama dia singkapkan segala sesuatu. Dan kalau kita mau masih sembunyikan semua, Yosua memang sakit, Yosua memang berat ngadapi, tapi hatinya terbuka jujur. Amin saudara. Hatinya bersih sama Tuhan. Hatinya mulai bilang, Tuhan sekarang selidiki aku apa adanya. Aku menghadapi situasi seperti ini. Kalau perlu tadinya aku putuskan untuk aku tidak usah nyeberangi sungai Yordan. Dia punya hati yang tulus sama Tuhan. Dia bersih, dia terbuka jujur sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Baru Tuhan mau bicara sama dia. Amin saudara. Ada banyak orang Kristen tanya, kenapa sih saya udah bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak pernah dengar suara Tuhan. Nah ini persoalan. Tidak pernah dengar suara Tuhan. Yang dia dengar cuma suara sumbang. Udah tahu belum? Nah kalau kita cuma dengar suara sumbang terus, saudara, itu utang, saudara. Saya khawatir orang Kristen punya mentality yang sama. Aduh puji Tuhan, saudara-saudara, saya kan lagi susah, saudara-saudara. Akhirnya saya ketok rumah tetangga saya dapat utang, saudara-saudara. Puji Tuhan. Itu mah bukan pertolongan kalau utang. Iya kan? Utang yang pertama mesti dibayar. Iya kan? Yang kedua, yang namanya utang ada bunga, saudara-saudara. Iya kan? Mau dibilang bunga lunak kek, bunga berduri kek, iya kan? Ada bunga. Yang ketiga ada jaminan, iya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini persoalan. Saya khawatir banyak orang Kristen juga pikir begitu. Oh, utang itu berarti pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kalau Allah memberkati anak-anaknya nggak pakai lewat utang. Amin saudara. Kalau Allah memberkati anaknya, dia punya jalan untuk mengerjakan perkara yang besar buat orang percaya. Ada banyak orang Kristen nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Lalu dia mulai ambil kesimpulan sendiri. Oh, mungkin yang cuma bisa dengar suara Tuhan adalah pendeta. Kita dengar suara pendeta aja. Hati-hati saudara. Iya kan? Yang saya percaya, Alkitab bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Amin saudara. Domba-dombaku mendengar suaraku. Itu berarti kalau kita dombanya Tuhan. Haleluya. Kita dengar suaranya Tuhan. Saya doa buat saudara-saudara sekalian. Kita bukan hanya punya hati yang bersih sama Tuhan, tapi kita menjadi orang yang mendengar suara Tuhan. Betul saudara? Saya percaya di tahun ini kita nggak bisa banyak percaya sama orang. Saya percaya bahwa di tahun ini kita nggak bisa banyak percaya sama orang. Iya kan? Kita banyak percaya sama orang, banyak bingungnya ya saudara. Betul? Si ini ngomong begini, si ini ngomong begini. Buat saya gereja adalah tempat mendapat jawaban. Amin saudara? Makanya buat saya gereja itu harus jadi tempat yang menyenangkan. Saya nggak habis pikir gitu. Kalau orang habis kebaktian terus stres gitu. Dari mana lo? Biasa kebaktian. Buat saya ibadah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Amin saudara? Karena kita jumpa sama Tuhan, kita mendapat jawaban. Cuman persoalannya kita terlalu banyak dengar suara sumbang. Yang pertama dengar baik. Hati kita harus bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Amin saudara? Sehingga menghadapi pengkhianatan seberat apapun kita tahu, Allah sedang punya rencana yang indah buat hidup saya. Amin saudara? Saya jumpa dengan orang, saya lihat kadang-kala hidup ini begitu berat buat banyak orang. Kenapa? Ada orang bisa jadi lesbian, ada orang bisa jadi homoseks. Kenapa?
Selidik punya selidik sebetulnya intinya sederhana. Karena pernah dikhianati. Dan dia merasa hidupnya begitu berat. Dan akhirnya saya pikir banyak orang masalahnya berat bukan karena persoalannya besar. Banyak orang masalahnya berat karena dia create. Dia bikin itu persoalan jadi begitu besar. Hatinya menyimpan segala sesuatu. Tapi kalau hati kita bersih, amin saudara, kita hanya serahkan kepada Tuhan. Kita nggak usah pikir apa-apa lagi, kita serahkan pada Tuhan. Dan kita tahu Allah pasti berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu dengar suara Tuhan. Amin saudara. Kita perlu dengar suara Tuhan. Saudara mau bilang apapun buat saya sederhana. Kalau orang Kristen tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita jadi orang Kristen yang lemah. Jangankan menghadapi pengkhianatan. Saudara, lihat Yesus dikhianati, betul saudara? Tapi pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus waktu mau dikhianati, justru bangunin Petrus dan bilang, bangunlah sebab yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia tahu persis bahwa apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Dan bukan hanya itu. Waktu Petrus marah dan sabut pedang dan babak telinga salah satu imam. Alkitab berkata apa? Yesus mengambil telinga itu, mendoakan, menempelkannya kembali dan menyembuhkan. Bagi saya sederhana, orang yang mendengar suara Tuhan akan bisa bertahan dalam segala perkara. Amin saudara. Berarti tanamkan baik-baik. Setiap pagi kita doa dan doa kita berbunyi, Tuhan, bicaralah buat saya. Setiap malam kita berdoa dan doa kita berbunyi, Tuhan, bicaralah buat saya. Setiap kali kita menghadapi keadaan sukar, setiap kali kita harus mengambil sebuah keputusan, kita doa dan doa kita berbunyi, Tuhan, bicaralah buat saya. Saya berdoa sehingga orang-orang percaya mendapat hikmat dari Tuhan. Tantangan demi tantangan kita hadapi semakin keras. Masalah demi masalah kita lewati semakin berat, ya kan? Hari demi hari kita lihat keadaan semakin mencekam. Tapi waktu kita dengar suara Tuhan, kita menjadi orang yang tetap bersuka cita dalam segala perkara. Karena kita tahu Dia akan menuntun saya dalam segala perkara. Hatinya bersih. Yang kedua, dia dengar suara Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat ke-11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barang. Yang ketiga, Yosua siap ditegur. Hatinya bersih, dia dengar suara Tuhan. Yang ketiga, dia siap ditegur. Tahukah saudara, sifat yang paling umum di zaman modern ini adalah orang jadi susah ditegur. Kenapa tingkat perceraian semakin tinggi? Orang gak bisa ditegur. Istri baru bilang sama suaminya, Pak, jangan suka telat pulang dong. Kenapa kamu atur saya? Siapa yang atur? Saya cuma ngomong. Dasar perempuan gak tahu apa-apa. Ya udah, saya kalau begitu. Orang gak bisa ditegur lagi, saudara-saudara. Iya kan? Anak-anak dikasih tahu, dia bilang, jangan begitu, kamu kan baru umur 14 tahun, masa pacaran? Dia malah bilang, Mama kenapa sih Mama sudah, kalau saya nanti jadi perawan tua, yo baru 14 tahun udah ngomongin perawan tua. Iya, orang sekarang susah ditegur, saudara-saudara. Orang sekarang tuh keras kepala gitu, mau menang sendiri. Dan budaya seperti ini ada di dalam hati kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita udah gak bisa ditegur lagi, berarti kita ada pada ambang kejatuhan kita. Kita bukan Tuhan, amin. Kita bukan Tuhan. Suami-suami kau kepala dalam keluarga, tapi engkau masih harus bisa ditegur. Betul? Istri-istri yang ada di sini, betul. Engkau adalah pendamping suami, engkau benar adalah penolong. Tetapi kita harus masih menjadi seorang yang bisa ditegur. Sebab kalau kita sudah tidak bisa ditegur lagi, berarti kita ada di ambang kejatuhan. Ada banyak orang merasa dirinya, kan saya hamba Tuhan. Ada banyak orang merasa, saya kan sudah ngerti firman Tuhan, lalu gak bisa ditegur lagi. Buat saya, kita berada di ambang kejatuhan. Betul saudara? Yosua ditegur oleh Tuhan. Tuhan bilang sama dia, bangsamu telah berbuat salah. Dengan lain kata, Tuhan sedang bilang, Yosua, kamu marah, sebetulnya kamu yang salah. Yosua gak tahu sebetulnya. Tapi Yosua gak bilang, enggak, mana? Enggak, boh. Ingat, kita bukan Tuhan. Amin saudara. Kita bukan orang yang sempurna. Kita masih tetap harus bisa ditegur. Kita masih tetap harus bisa mendengar nasihat. Dan kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Repotnya, dengar suara Tuhan gak bisa, ditegur orang gak bisa. Ini orang Ibrani bilang dablek, saudara-saudara. Iya. Dan orang kalau udah gak bisa dengar suara Tuhan,
Kalau nggak bisa ditegur masih dengar suara Tuhan, masih haleluya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia masih dengar Tuhan bilang sama dia, kamu salah. Dan seorang yang dikhianati, waktu dia menghadapi itu, dia harus menjadi seorang yang bisa ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan beritahu mengapa ini semua terjadi. Ini yang harus kamu robah, ini yang harus kamu berubah. Saudara, kalau kita udah nggak bisa ditegur lagi, kita nggak bisa ditegur oleh firman, ya kan? Yang pertama, hati kita harus bersih, amin saudara. Yang kedua, kita harus dengar suara Tuhan. Karena kita bilang domba-dombaku mendengar suara. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang masih bisa ditegur. Dan yang keempat, berani bayar harga yang bernama ketaatan. Ayat ke-13 dikatakan, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Dan katakanlah, kuduskan dirimu untuk esok hari. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Ayat ke-14 dibilang, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Ayat 16. Keesokan harinya. Amin saudara. Dikatakan apa? Bangunlah Yosua pagi-pagi. Lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda seterusnya sampai dijumpai Akan dengan keluarganya. Buat saya, Yosua berani bayar harga yang bernama ketaatan. Saya ulangi sekali lagi, Yosua berani bayar harga yang bernama ketaatan. Secara akal pikiran sehatnya, mungkin dia berpikir, mana mungkin sih? Mana mungkin bangsa ini yang sudah saya kuduskan, bangsa ini yang sudah saya pilih, bangsa ini orang-orang yang sudah saya tetapkan, masa si tega berbuat khianat terhadap saya? Tetapi karena dia taat, amin saudara, karena dia taat, dia bisa mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dalam hidup kita. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan mau bicara buat hidup kita. Amin saudara. Tapi persoalannya kadang-kala kita nggak berjalan dalam ketaatan. Berarti hari ini dua perkara penting kita belajar. Yang pertama, kita tahu apa itu pengkhianatan. Yang pertama, pengkhianatan selalu datangnya tak terduga. Yang kedua, pengkhianatan secara daging selalu menyakitkan. Yang ketiga, di balik pengkhianatan pasti ada pelajaran yang sedang Allah ajarkan. Yang keempat, Allah selalu berurusan dengan para pengkhianat. Lalu bagaimana kalau saya menghadapi? Yang pertama, hati saya harus bersih. Hati saya harus terbuka jujur. Hati saya tidak boleh menyimpan segala hal yang menyakitkan. Lalu yang kedua, saya harus mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhanlah yang membimbing saya, memberitahu buat saya jalan yang harus saya tempuh, langkah yang harus saya beritahukan. Lalu yang ketiga, yang kita sudah pelajari bersama, bahwa kita harus tetap rela menjadi orang yang bisa ditegur, orang yang bisa dinasehati, orang yang masih bisa mendengar dan masih bisa tahu apa yang Tuhan mau sebetulnya. Dan yang keempat, berani bayar harga yang bernama ketaatan. Karena justru di balik ketaatan, daging kita semakin dikikis, daging kita semakin diproses, sehingga kita dapat hidup dan berkata, aku hidup bukan lagi karena daging, tapi aku hidup oleh Roh Kudus yang menuntun hidup. Amin.